Ia datang bukan untuk dihormati, tapi untuk membuka luka yang pernah disembunyikan. Seorang gadis miskin berdiri di panggung megah, membawa nama ayahnya yang dulu dibungkam. Dan saat satu persatu rahasia terbongkar, seluruh negeri mulai bertanya, siapa sebenarnya Naya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Gerimis masih turun saat Naya tiba di gerbang sekolah dengan napas terengah. Embusan angin pagi menusuk kulit, membuat tubuh kecilnya menggigil. Seragam yang ia pakai sudah kusam, kerahnya lecek, dan di bagian ujung rok tampak noda lumpur yang masih basah. Sepatunya tampak robek di bagian samping, dan kaos kaki yang berbeda warna jelas terlihat saat ia melangkah cepat sambil menunduk. Rambutnya lepek, sebagian menempel di pipi karena keringat dan hujan. Wajahnya pucat, matanya sembab, nafasnya berat, tapi ia tetap memaksa langkah, berharap masih sempat masuk sebelum pintu kelas ditutup. Tapi pagi itu tidak seperti biasanya. Di depan gerbang berdiri Pak Rinto, kepala sekolah yang dikenal keras, berdiri dengan payung hitam dan ekspresi tidak bersahabat. Tangannya menyilang di dada. Wajahnya dingin seperti tembok. Saat melihat Naya berjalan tergesa, matanya langsung menyipit. Hening sejenak menyelimuti halaman sekolah. Hanya terdengar suara rintik hujan dan langkah kaki Naya yang pelan. Berhenti di situ, kata Pak Rinto. Suaranya keras dan tegas, cukup nyaring untuk membuat beberapa siswa yang masih di lapangan menoleh. Naya menghentikan langkah, mengangkat wajahnya perlahan. Hidungnya merah. Dagunya bergetar. Ia tidak bicara. Pak Rinto mendekat satu langkah, memandangi Naya dari ujung kepala sampai kaki. Kamu pikir ini terminal? Seenaknya datang kapan mau? Tanyanya ketus. Beberapa siswa mulai berkumpul, berdiri di balik gerbang, membentuk lingkaran kecil, berbisik-bisik. Saya tadi harus bantu ibu dulu, Pak. Suara Naya pelan, hampir tak terdengar. Pak Rinto meludah ke samping. Alasan. Selalu alasan. Ini sekolah, bukan rumah singgah. Kau pikir tampangmu yang compang-camping ini pantas berdiri di sini? Pulang saja. Sekolah ini bukan tempat untuk pengemis. Tawa kecil mulai terdengar dari kerumunan siswa. Ada yang menutup mulutnya. Ada yang sengaja menunjuk. Naya tetap berdiri. Bahunya turun perlahan, seperti menanggung beban besar. Matanya mulai berkaca, tapi ia menahannya. Ia hanya mengangguk pelan, tanpa menjawab, lalu memutar badan dan melangkah mundur. Kakinya berat, langkahnya pelan. Tak ada satupun guru lain yang bicara. Tak ada yang mencegah. Suara tawa makin jelas saat ia berjalan pergi. Di setiap langkah, suara sepatu basahnya terdengar menyakitkan. Tidak ada yang tahu, pagi itu, Naya pulang membawa beban yang lebih berat dari tasnya, dan lebih berat dari apapun yang sudah ia tanggung sebelumnya. Tapi di balik gerimis yang makin deras, ada sesuatu di wajahnya yang tak bisa dijelaskan. Tak ada yang tahu apa yang menahan Naya untuk tetap kuat. Di sekolah, ia hanya dikenal sebagai gadis miskin yang jarang bicara, sering datang terlambat, dan selalu duduk di pojok kelas. Tapi di balik tatapan matanya yang kosong dan senyum kecil yang dipaksakan, ada sesuatu yang berat yang tidak bisa dilihat orang lain. Di rumah kontrakan sempit yang hanya terdiri dari 2 ruangan itu, ia menjadi anak, kakak, sekaligus tulang punggung. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia menyuapi ibunya yang sakit, menyiapkan sarapan seadanya untuk 2 adiknya, dan menyikat lantai rumah yang sering bocor kalau hujan datang. Lelah sudah jadi bagian dari hidupnya. Tapi ia tetap melangkah. Diam-diam, dengan kepala tegak. Di balik wajah tabah itu, ada luka yang belum pernah sembuh. Dulu, ayahnya adalah segalanya. Profesor Bagas Pradipta, seorang ilmuwan pendidikan yang sering masuk berita, sering diundang ke acara televisi, dan pernah jadi tokoh utama di majalah Anak Negeri. Sosoknya dihormati. Tapi semuanya berubah dalam semalam. Kecelakaan mobil di tengah proyek pembangunan sekolah terpencil mengakhiri segalanya.
Kabar duka itu datang tiba-tiba. Tapi lebih menyakitkan dari kehilangan adalah kabar yang datang setelahnya. Tuduhan korupsi dana proyek. Media menulis tanpa bukti. Teman-teman ayahnya diam. Sekolah tempat ayahnya mengajar menghapus semua foto dan namanya dari dinding aula. Setelah kepergian sang ayah, hidup Naya jungkir balik. Rumah dinas yang dulunya penuh buku-buku dan cangkir teh hangat setiap sore, tiba-tiba dikosongkan paksa. Naya, ibunya, dan dua adiknya hanya diberi waktu 2 hari untuk pergi. Tak ada belas kasihan. Tak ada penjelasan. Orang-orang yang dulu memuji, kini menghindar. Naya mendengar bisik-bisik tetangga, melihat tatapan kasihan guru, dan merasakan jarak dari teman-teman sekolah lamanya. Ia tahu dunia bisa kejam, tapi ia tidak pernah membayangkan akan sekejam itu. Sejak hari itu, ia belajar menahan air mata di tempat umum. Ia belajar menunduk dan tetap melangkah, bahkan saat hatinya ingin berhenti saja. Satu-satunya peninggalan yang masih ia pegang adalah sebuah buku lusuh bersampul hitam. Buku itu ditulis tangan oleh ayahnya. Isinya bukan puisi, bukan jurnal, tapi catatan proyek, pemikiran tentang pendidikan, dan coretan sederhana tentang mimpi-mimpi ayahnya. Di halaman pertama ada tulisan, "Jika kelak ayah tak bisa melanjutkan ini, semoga kamu bisa." Tulisan itu sudah mulai pudar. Naya sering membacanya saat malam, saat semua sudah tidur. Ia menelusuri setiap baris tulisan, seolah mencari kekuatan dari kata-kata ayahnya. Kadang ia berbicara sendiri, pelan, sambil memegang buku itu. "Ayah nggak salah, kan?" bisiknya malam itu, sambil mengusap sampul buku dengan hati-hati. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku percaya sama ayah. Selalu." Hanya buku itu yang ia punya sekarang. Dan meski lembarannya mulai sobek dan tinta di dalamnya memudar, keyakinan Naya tak pernah pudar. Tapi dia belum tahu, isi buku itu akan mengubah segalanya. Karina adalah siswi terpintar, anak pejabat kota, dan paling disegani di sekolah. Setiap hari ia datang dengan mobil dinas, duduk paling depan, dan selalu mendapat nilai tertinggi. Ia tidak banyak bicara, tapi semua tahu dia cerdas, disiplin, dan sangat percaya diri. Banyak yang ingin berteman dengannya, tapi Karina tidak mudah terbuka. Baginya, sekolah adalah tempat membuktikan diri, bukan tempat untuk bersikap lembek. Karena itu, sejak awal ia memandang Naya hanya sebagai anak miskin yang tak tahu diri, selalu telat, penampilannya berantakan, dan nilai-nilainya biasa saja. "Kalau memang hidup susah, ya jangan maksa sekolah bagus," kata Karina sekali waktu pada temannya. "Bikin malu aja." Saat itu Naya hanya lewat, tak mendengar. Tapi Karina merasa tidak perlu menyembunyikan pikirannya. Ia melihat Naya hanya seperti bayangan yang lalu lalang di pinggir sekolah. Tidak penting, tidak mengganggu, tapi juga tidak berharga. Sampai siang itu, Karina sedang menunggu guru di kelas kosong, saat ia melihat Naya duduk sendiri di sudut, membaca sebuah buku lusuh yang tampak tua. Karina tidak bermaksud mengintip, tapi tulisan-tulisan yang terlihat di lembaran itu memancing perhatiannya. Diagram sistem pendidikan, rumus matematika aplikatif, dan catatan tangan dengan kalimat tajam membuat alis Karina mengernyit. Ia mendekat perlahan, berpura-pura mencari tempat duduk. Itu buku siapa?" tanya Karina. Nada suaranya terdengar datar tapi penasaran. Naya mendongak kaget, lalu buru-buru menutup buku itu. "Buku ayah," jawabnya pendek. Karina tidak langsung percaya. Ia ingat betul bentuk tulisan di buku itu. Rapi, tegas, dan khas. Saat Naya menurunkan tangannya, Karina sempat melihat nama yang tercetak di halaman pertama. Bagas Pradipta. Karina mengulang nama itu pelan, nyaris seperti bergumam sendiri. Dadanya terasa sesak seketika. Itu nama yang ia tahu betul. Ayahnya pernah menyebut nama itu berkali-kali di meja makan, menyebutnya sebagai orang jujur terakhir yang pernah ia temui di dunia pendidikan. Tapi pria itu sudah lama meninggal. Dan sekarang, anaknya duduk di depannya,
dengan seragam kumal dan buku tua di pangkuan. Sejak hari itu, Karina tak bisa berhenti memikirkan Naya. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Bagaimana Naya menulis dengan cepat meski jarang angkat tangan. Bagaimana ia selalu membawa buku yang sama, dilapisi plastik bening seadanya. Diam-diam, Karina mencari nama Bagas Pradipta di internet. Semakin ia baca, semakin banyak pertanyaan muncul. Artikel lama tentang kecelakaan, lalu berita singkat tentang korupsi proyek, tapi semuanya terasa janggal. Terlalu cepat, terlalu rapi. Dan semakin ia membaca catatan itu, lembar demi lembar yang kadang berhasil ia pinjam dengan alasan tugas, semakin ia sadar, ada sesuatu yang tidak beres dari kematian sang profesor, dan semuanya mungkin belum selesai. Karina mulai mendekati Naya dengan cara yang canggung. Awalnya mereka hanya bertukar kata seperlunya, lebih banyak diam daripada bicara. Naya masih menjaga jarak, ragu apakah gadis terpintar dan paling disegani di sekolah itu benar-benar tulus. Tapi waktu berjalan, dan Karina mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Ia tak lagi bicara dari atas, tak lagi mengatur atau menilai. Ia mulai mendengarkan. Di bawah pohon ketapang di belakang perpustakaan, mereka duduk berdua, membuka lembar demi lembar buku catatan Profesor Bagas. Seringkali Karina terdiam lama, hanya memandangi tulisan tangan di halaman itu. Naya, ini semua bukan sekadar catatan, kata Karina pelan suatu sore, ketika hujan turun ringan dan suara petir terdengar dari kejauhan. Ayahmu tahu sesuatu, dan dia nggak sempat bicara ke siapa-siapa. Naya mengangguk pelan. Makanya aku jaga buku ini. Karena cuma ini satu-satunya yang belum bisa mereka ambil. Mereka mulai menyusun langkah. Setiap pulang sekolah, Karina membawa daftar nama orang-orang yang pernah terlibat dalam proyek pendidikan ayah Naya. Dari guru pensiunan, mantan relawan, sampai sopir truk bahan bangunan yang dulu sempat mengantar logistik lokasi. Mereka mendatangi satu persatu, sebagian menolak bicara, sebagian lain memberi petunjuk samar. Di suatu sore yang dingin, di rumah kayu kecil milik Pak Yono, mantan rekan kerja Profesor Bagas, mereka menemukan kunci penting, sebuah map berisi fotokopi surat yang ditulis tangan, ditandatangani langsung oleh Profesor Bagas 3 hari sebelum ia meninggal. Surat itu ditulis rapi, penuh kehati-hatian, dan ditujukan ke seseorang yang tidak disebutkan namanya. Tapi isinya jelas. Tentang anggaran pendidikan yang dipotong, tentang laporan palsu, dan tentang nama-nama yang ikut bermain di dalamnya. Salah satu nama yang disebut paling jelas adalah Rinto, kepala sekolah tempat mereka belajar sekarang. Karina sempat terdiam lama saat membaca nama itu. Napasnya naik turun, tangan kirinya mengepal. Kita nggak bisa simpan ini sendiri, ucap Karina akhirnya. Naya menatapnya ragu. Kalau kita buka, kita bisa dipecat dari sekolah. Kalau kita diam, ayahmu akan terus dianggap salah, jawab Karina, kali ini tegas. Dan mereka akan terus duduk di tempat nyaman dengan topeng seolah tak pernah terjadi apa-apa. Setelah itu, mereka sepakat untuk satu hal besar. Mereka akan ikut lomba inovasi pendidikan nasional. Tapi bukan untuk menang. Bukan untuk pujian. Mereka akan gunakan panggung itu untuk bicara, untuk membuka semuanya, untuk menunjukkan ke seluruh orang siapa sebenarnya Profesor Bagas, dan siapa yang menjatuhkannya. Tapi mereka belum tahu, apa yang akan mereka hadapi setelah ini, jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hari perlombaan tiba. Suasana di Aula Besar Jakarta Education Center pagi itu dipenuhi suara langkah kaki, bunyi papan LCD, dan denting gelas plastik dari para peserta yang sibuk mempersiapkan diri. Ratusan orang duduk berjejer rapi, dari siswa, guru, sampai tamu undangan. Di atas panggung, layar lebar menyala terang, dan nama Naya serta Karina terpampang di urutan ke-12 dari 15 tim yang tampil. Ketika nama mereka dipanggil, keduanya berdiri dari bangku paling belakang. Naya menarik napas dalam-dalam, menggenggam buku lusuh yang selalu dibawanya, sementara Karina berdiri tegak, menatap lurus ke panggung. Naya, yakin kamu kuat? Bisik Karina saat mereka berjalan menaiki tangga kecil ke atas panggung.
Naya mengangguk pelan. Kalau hari ini aku diam, aku akan menyesal seumur hidup. Karina menoleh, menatap wajah temannya itu yang sedikit pucat tapi penuh tekad. Kalau gitu, kita mulai. Slide pertama muncul di layar, tulisan tebal dengan latar hitam. Pendidikan adalah kebenaran. Suara Karina membuka presentasi. Tenang, teratur, dan penuh data. Ia menjelaskan potongan sejarah, program pendidikan desa, dan proyek yang gagal karena manipulasi. Setelah itu, Naya maju satu langkah, membacakan kutipan ayahnya yang ia hafal luar kepala. Tangannya sedikit gemetar saat memegang mikrofon, tapi suaranya tetap jelas. Beberapa juri mulai mencatat. Ada yang saling bertukar pandang. Wajah mereka berubah dari netral menjadi serius. Ini bukan soal membela keluarga saya, kata Naya, menatap langsung ke barisan juri. Ini soal keadilan yang tertunda. Dan pendidikan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk keuntungan segelintir orang. Ia lalu menampilkan grafik, data keuangan proyek, dan kronologi kejadian. Setiap lembar dibuka dengan runtut, tanpa jeda yang terlalu panjang. Aula menjadi sunyi. Tak ada bisik-bisik. Tak ada tawa kecil seperti saat tim lain tampil. Semua orang memperhatikan. Dan saat slide terakhir muncul, foto sang ayah berdiri di depan papan sekolah kayu dengan senyum sederhana, dan di bawahnya tertulis, "Jika suatu hari aku tiada, tolong teruskan apa yang belum selesai." Seluruh ruangan terdiam. Wajah Naya menegang. Bibirnya bergetar sedikit. Tapi ia tidak menunduk. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Tapi suaranya tetap terdengar tegas. Hari ini, saya hanya anak dari seorang guru. Tapi saya berdiri di sini untuk menyelesaikan yang belum selesai. Di luar aula, seseorang sempat merekam detik-detik itu dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video itu mulai tersebar. Komentar masuk ribuan. Nama Naya jadi perbincangan. Dan perlahan, satu pertanyaan mulai muncul dari mulut ke mulut, dari ruang ke ruang, dari layar ke layar. Siapa sebenarnya Naya? Beberapa hari kemudian, aula utama gedung Kementerian Pendidikan dipenuhi ratusan tamu undangan dari seluruh penjuru negeri. Cuaca di luar gerimis, langit abu-abu menggantung rendah, seolah ikut menahan napas untuk momen yang akan terjadi. Di layar besar di belakang panggung, tulisan, Anugerah Pendidikan Profesor Bagas Pradipta, terpampang megah. Nama Naya tertera di bawahnya, disambut tepuk tangan panjang yang tak langsung reda. Kamera televisi nasional menyorot ke arah pintu masuk saat seorang gadis berseragam sederhana berjalan pelan menuju podium. Seragam itu masih sama, kancing atasnya sedikit usang, dan sepatu hitamnya tampak ditambal di bagian tumit. Tapi langkahnya tegap, penuh keyakinan, tanpa rasa takut sedikit pun. Dari kejauhan, Karina mengikuti di belakangnya, mengenakan setelan resmi sekolah, rambut dikuncir rapi. Ia menatap sahabat barunya itu dengan mata yang sedikit berkaca, senyum kecil mengembang di wajahnya. Ketika mereka sampai di atas panggung, Karina sempat berbisik pelan, "Naya, ini hari kamu." Naya menoleh, mengangguk. "Ini hari ayahku." Lalu ia berdiri di hadapan mikrofon. Tangannya memegang map kecil berisi salinan surat sang ayah yang sudah ia laminating sendiri. Aula perlahan sunyi. Semua mata tertuju padanya. Beberapa tahun lalu, ayah saya pernah berkata bahwa pendidikan adalah jalan sunyi yang harus dijaga, bahkan ketika dunia menolaknya. Ucap Naya, suaranya tenang tapi bergetar di ujung. Dan hari ini, saya berdiri di sini, bukan sebagai pemenang, tapi sebagai anak dari seseorang yang mati karena menjaga kebenaran itu. Seketika, suasana ruangan berubah. Tepuk tangan berhenti. Kamera berhenti bergoyang. Di barisan belakang, Pak Rinto yang duduk dengan setelan jas resmi tampak memucat. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Keringat terlihat membasahi pelipisnya. Karina melangkah ke depan, lalu membacakan kutipan terakhir dari buku catatan Profesor Bagas. "Jika suatu saat aku harus pergi,
Jangan biarkan suara kecil di kelas-kelas sunyi itu ikut menghilang. Ia menatap ke arah hadirin. Dan suara itu hari ini kembali, karena anaknya tidak diam. Beberapa guru senior tampak menunduk. Ada yang mengusap mata. Beberapa juri dari lomba sebelumnya terlihat hadir dan ikut berdiri memberi tepuk tangan perlahan. Namun satu kamera tetap menyorot ke arah belakang ruangan. Wajah Pak Rinto semakin kaku. Ia sempat melirik ke kanan dan kiri, lalu menunduk saat melihat jurnalis dari Surat Kabar Nasional mengarahkan lensa kamera ke arahnya. Di tangannya, layar ponsel menyala, menampilkan puluhan notifikasi tentang berita investigasi yang mulai menyebar luas. Judulnya mencolok, Penerima Penghargaan Nasional Bongkar Dugaan Korupsi Pendidikan. Perlahan, semua orang di aula itu mulai menyadari, gadis yang dulu diusir dari pagar sekolah, kini berdiri di panggung yang sama dengan nama ayahnya terukir sebagai lambang kehormatan. Tapi Naya belum selesai. Ia menatap ke arah kamera, seolah tahu jutaan orang menonton dari rumah. Saya tidak punya banyak hal, katanya. Tapi saya punya keberanian untuk mengatakan yang benar. Dan saya percaya, itu cukup untuk memulai perubahan. Ruangan kembali hening. Lalu perlahan, seseorang berdiri dan mulai bertepuk tangan. Diikuti oleh yang lain. Hingga seluruh aula dipenuhi tepuk tangan panjang yang tak lagi bisa dihentikan. Namun dari kejauhan, di luar jendela kaca aula, sebuah mobil hitam berhenti diam. Seseorang turun dari dalamnya, dan menatap ke arah pintu masuk dengan sorot mata penuh niat. Siapa dia? Belum ada yang tahu. Tapi satu hal pasti, cerita ini belum benar-benar selesai. Cerita ini mengajarkan bahwa kebenaran tak bisa dikubur selamanya, dan perjuangan yang tulus pasti menemukan jalannya. Semoga kita semua tetap teguh membela kejujuran dan keadilan, apapun risikonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.